Oke, saya terangkan secara akademik saja ya, bahwa sekali lagi saya bukan penasihat hukumnya Nikita Mirzani, saya hanya melihat dari sisi formal yuridis saja, bahwa perpanjangan penahanan itu biasa dan bisa dilakukan selama mengacu kepada KUHP. Hanya saja biasanya jaksa selaku pengendali perkara atau pemilik perkara, dia tentunya akan sangat berhati-hati dalam menghadirkan Nikita Mirzani di pengadilan. Kenapa? Karena nanti di pengadilan itu semuanya akan diuji, ajang bertarung pembuktian, bahwa hakim akan menilai bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Dan jika saya menjadi jaksa penuntut umum, maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya akan meneliti berkas-berkas, dan selama dalam tenggang waktu atau batas penahanan, saya rasa penahanan sih sah-sah saja. Begitu. Abang melihatnya dari segi apa, Bang? Ini prosesnya ini kejaksaan sendiri belum bisa melihat membuktikan bahwa ini benar-benar hasil Nikita di bersalah gitu, Bang. Artinya dari segi mungkin Abang melihat ini apakah belum cukup bukti, Bang, yang dirasa cukup untuk bisa memutuskan P21 ini, Bang? Oke, sampai sekarang kan kita tidak boleh menyatakan Nikita Mirzani bersalah, karena azas hukum kita, azas praduga tidak bersalah. Namun saya mencoba menganalisa saja ya, bahwa salah satu pasal yang dipersangkakan pada NM Nikita Mirzani itu adalah pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang mengenai tindak pidana pencucian uang ya, kira-kira seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa pasal 3 dan pasal 4 itu tindak pidana pencucian uang itu dilakukan secara aktif. Artinya orang itu melakukan secara aktif tindak pidana, berbeda dengan pasal 5. Pasal 5 itu dilakukan secara pasif. Nah, tindak pidana pencucian uang ini tidak memerlukan predikat crime atau tindak pidana asal. Dia dapat berdiri sendiri. Namun yang menarik dari tindak pidana pencucian uang pasal 3 dan pasal 4 ini adalah harus ada mens rea atau niat jahat dari seorang pelaku untuk melakukan actus reus atau perbuatan jahat. Nah, tidak bisa juga serta-merta kemudian kita mengatakan uang yang diperoleh itu disamarkan dengan membeli rumah dan sebagainya. Namun kita harus lihat apa niat jahat, adakah niat jahat mens rea yang dimiliki oleh seorang tersangka. Nah, ini diperlukan pembuktian nanti di pengadilan, sehingga menurut saya memang kehati-hatian seorang jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara ini diperlukan, karena nanti akan terjadi pertarungan yang sengit menurut saya di pengadilan, dan hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti. Nah, salah satu yang perlu saya sampaikan bahwa ada 6 parameter pembuktian. Salah satunya adalah Bewis Theory. Di dalam Bewis Theory itu terbagi 4. Salah satunya adalah Negative Wedelic Bewis Theory, di mana Negative Wedelic Bewis Theory ini mengacu kepada sama seperti pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa keyakinan hakim itu, kurang lebih keyakinan hakim itu akan muncul berdasarkan alat bukti yang sah. Sekali lagi saya ulang, keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang itu berdasarkan alat bukti yang sah. Nah, alat bukti yang sah ini tentunya mengacu kepada pasal 184 dalam KUHP. Nah, ini akan menjadi masalah kalau kemudian alat bukti itu diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum, seperti yang pernah saya sampaikan di dalam pertanyaan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu disinilah pentingnya kehati-hatian, kejelian seorang penegak hukum dalam menentukan bagaimana sikap atau pertempuran yang akan terjadi di pengadilan untuk betul-betul mendapatkan keadilan bagi seorang tersangka atau seorang terdakwa. Kita tidak boleh kemudian menghakimi seseorang tanpa pembuktian. Nah, saya pengen sampaikan bahwa
di dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang mengenai tindak pidana pencucian uang diperlukan ada satu mens rea atau niat jahat. Nah, kalau dalam hal ini kita membahas tentang seorang Nikita Mirzani, maka harus dibuktikan dulu adakah niat jahat dari seorang Nikita Mirzani dalam perkara ini, dalam tindak pidana pencucian uang ini. Nah, saya secara pribadi tidak melihat ada niat jahat itu, sehingga menurut saya seorang penuntut umum tentunya memerlukan waktu untuk melakukan penelitian terhadap perkara ini, sehingga pertarungan pembuktian di pengadilan dapat dilakukan secara hukum dan hukum yang tegak lurus. Mungkin itu jawaban saya. Bang, ya, dari penyidik itu belum cukup alat bukti untuk bisa melengkapi berkas itu ya, seperti itu ya Bang? Iya, kalau masalah pihak dari penyidik ini kan tentunya nanti bisa dilihat dari petunjuk jaksa. Saya tidak tahu apa petunjuk dari jaksa, tapi kalau saya lihat ini benar-benar diperlukan kehati-hatian dan kejelian, sehingga sekali lagi apa yang akan dituliskan di dalam surat dakwaan dapat dibuktikan dalam pertarungan di pengadilan. Bang, berarti bukti rekaman itu belum cukup untuk menjadi bukti? Ya, rekaman yang beredar selama ini? Iya, kalau saya menyatakan bahwa rekaman yang diam-diam itu masuk dalam kategori unlawful legal evidence. Ada beberapa tulisan saya, bahkan saya menyatakan bahwa bukti rekaman itu juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yaitu hak untuk hak privacy, dan itu termaktub di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau bukti rekaman itu lagi yang dipakai untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana, maka menurut saya itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 183 KUHP. Gitu. Artinya bisa jadi karena itu belum tentu menjadi sah ya Bang. Jadi kasus Nikita Mirzani dianggap masih butuh bukti-bukti lain untuk. Iya, bisa saja seperti itu, karena itu kan membuktikan telah terjadi peristiwa pemerasan ya, kalau saya nggak salah. Kemudian pemerasan itu dianggap sebagai itulah yang dijadikan sebagai salah satu tindak pidana. Kemudian ini analisa saya saja ya. Uang hasil pemerasan itu diasumsikan dibelikan barang-barang atau disamarkan. Nah, inilah dalam tindak pidana pencucian uang di dalam pasal 3 dan pasal 4 dinyatakan dilakukan secara aktif. Namun demikian, sekali lagi di dalam tindak pidana pencucian uang pasal 3 dan pasal 4 itu harus ada mens rea, harus ada niat jahat. Saya tidak tahu apakah itu sudah diperiksa di dalam penyidikan oleh penyidik, saya tidak tahu, karena ada bunyinya itu di dalam pasal 3 itu dengan maksud atau dengan tujuan. Nah, dengan maksud dengan tujuan ini ada niat, ada mens rea, ada niat jahat. Apakah niat jahat itu ada di dalam rencana-rencananya Nikita pada saat itu? Ya, saya tidak tahu. Tapi tidak juga kemudian jika seorang Nikita mau beli rumah, berencana membeli rumah dari tahun lalu, kemudian baru dapat rezeki sekarang, dan sekarang dibelikan rumah, bukan itu kemudian menjadi niat jahat? Menurut saya tidak. Jadi harus dibuktikan dulu nanti unsur atau pembuktian mengenai mens rea atau niat jahat. Nah, kembali lagi, kalau kemudian dianggap ya uang ini diperoleh dari kejahatan, walaupun saya sampaikan bahwa di dalam tindak pidana pencucian uang itu tidak perlu dibuktikan predikat crime atau tindak pidana asal, tapi uang yang dianggap sebagai yang diperoleh dengan cara atau dari hasil kejahatan itu, maka kejahatan itu sendiri harus dibuktikan. Nah, ini kan tindak pidananya berdiri sendiri. Nah, membuktikan kejahatan terhadap dugaan pemerasan ini harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Kalau alat bukti yang dipakai sekali lagi adalah rekaman percakapan yang dilakukan secara diam-diam, yang sepengetahuan saya juga sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya kalau saya nggak salah, maka rekaman percakapan itu sangat terlarang, melanggar HAM, dan itu masuk kategori unlawful legal evidence, mendapatkan bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga pada saat pertarungan di pengadilan, maka alat bukti rekaman itu akan dikesampingkan oleh hakim, sehingga tidak gampang
tidak bisa dibuktikan telah terjadi peristiwa pemerasan. Ditambah lagi kalau tidak bisa dibuktikan mens rea dari seorang Nikita Mirzani bahwa Nikita Mirzani melakukan ada niat untuk melakukan pencucian uang dengan bentuk menyamarkan dan sebagainya, tidak bisa dibuktikan ada niat itu untuk menyamarkan uang yang didapat, maka menurut saya pun dalam analisa akademik saja ini bahwa tindak pidana pencucian uang itu pun tidak bisa dibebankan kepada Nikita Mirzani karena pembuktiannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dan satu lagi yang menarik dari tindak pidana pencucian uang, ada pembuktian terbalik. Kalau Nikita Mirzani kemudian membuktikan bahwa uang yang dia peroleh juga dari hasil kerja dia, ingat dari hasil kerja. Artinya apapun itu, selama itu memang dari hasil kerja, maka tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4 menurut saya akan sulit dibuktikan dalam pertarungan di pengadilan. Bang, ini menarik nih Bang, Abang sebagai praktisi hukum ini ada celah Bang, celahnya dalam artian pembelaan hukum untuk Nikita sendiri nih. Kalau Abang melihat seperti apa sih Bang yang seharusnya dilakukan oleh Nikita? Apakah contohnya dia melakukan pra peradilan atau seperti apa Bang? Abang melihat harusnya seperti apa Bang? Ya, jadi kadang-kadang begini, saya mungkin menyikapi dari sisi yang lain ya. Saya tidak bermaksud mengajari siapapun, tidak gitu ya. Dan saya sekali lagi, saya bukan penasihat hukum dari Nikita Mirzani. Tapi kalau saya menangani perkara ini, maka pertama-tama saya akan melakukan pra peradilan pada saat itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apakah kesalahan-kesalahan formil itu dapat menggugurkan perbuatan kesalahan-kesalahan material. Nah, ini menjadi penting. Kita lihat banyak kasus yang saya tidak perlu sebutkan, rekaman-rekaman yang dipakai menjadi bukti-bukti tidak jalan. Bahkan kalau kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang cukup menghebohkan waktu itu, ya nanti bisa dicek lagi. Saya pikir kesalahan-kesalahan formil tentu bisa saja menggugurkan material. Namun demikian, sekali lagi saya tidak dalam kapasitas untuk menilai kesalahan-kesalahan formil di sini, tapi analisa ini hanya analisa secara akademik bahwa kalau alat buktinya sekali lagi rekaman yang seperti itu, maka rekaman itu tentunya akan diabaikan oleh hakim. Dan pertarungan di pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, maka sekali lagi yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum nanti di dalam pertarungan khusus tentunya berdasarkan surat dakwaan adalah membuktikan ada niat jahat dari seorang tersangka atau terdakwa. Selama itu tidak bisa dibuktikan, maka menurut saya tindak pidana pencucian uang tidak akan bisa dikenakan. Termaksud pembuktian terbalik ya, seperti itu ya Bang? Yes, pembuktian terbalik artinya seorang terdakwa akan diberi kesempatan membuktikan bahwa uang yang dia peroleh bukan dari hasil kejahatan. Kejahatan sendiri tertulis jelas di dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang itu. Ada beberapa kategori kejahatan, salah satunya adalah kejahatan yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Tapi kan harus dibuktikan juga. Jadi kalau pasal-pasal Nikita Mirzani ini kan berdiri sendiri ya. Ada undang-undang ITE, ada pemerasan, ada pencucian uang. Nah, ini berdiri sendiri dan tidak mudah untuk membuktikan itu. Dan sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman jaksa penuntut umum yang memang betul-betul hati-hati dan teliti di dalam upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan. Begitu juga teman-teman penyidik yang menurut saya juga akan bekerja keras untuk memenuhi apa yang menjadi petunjuk dari jaksa penuntut umum. Bang, transaksional itu bisa dijadikan alat bukti nggak sih Bang untuk menjerat juga Bang? Kita melihat tidak serta-merta juga transaksional itu dijadikan alat bukti khususnya dalam pencucian uang. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Katakanlah seorang tersangka atau terdakwa memang berniat sudah membeli satu benda atau rumah, kita katakan biar mendekati ke cerita ini, tahun lalu. Tapi kemudian dia baru mendapatkan rezeki sekarang dan dia beli rumah. Tidak serta-merta proses dia membeli rumah itu menyamarkan asal-usul uang atau menyamarkan uang itu yang diduga dari hasil tindak pidana. Tidak serta-merta itu. Nah, sekali lagi
harus dibuktikan niatnya. Niatnya apa? Kalau memang niatnya memang dia tahu uang itu hasil kejahatan dan dia samarkan, ya terbukti. Karena ada kalimat dengan maksud, dengan tujuan. Artinya maksud dan tujuan itu harus terpenuhi. Kalau tujuannya menyamarkan, harus terpenuhi proses menyamarkan. Maksudnya untuk menyamarkan harus terpenuhi itu. Kalau itu tidak terpenuhi dengan maksud atau dengan tujuan itu, maka menurut saya akan jauh, pembuktiannya akan sulit sekali. Oke.